Selamat malam, teman-teman semua. Oke. Halo teman-teman, selamat bergabung di acara Instagram Live Ngobrol Santai. Perempuan Berkisah hari ini kolaborasi dengan Dini Suprapto dari Bipolar Care Indonesia. Kita akan bahas apa sama Mbak Dini malam hari ini? Kupin, yaitu relationship dengan sesama penyintas gangguan mental. Aku udah undang. Hai Din. Halo, suaraku kedengeran jelas nggak? Kedengeran dong. Tapi muka kurang tinggi, Din. Gimana tuh? Oh, kurang tinggi. Emang bentar. Cukup lah ya. Iya, jadi berlutut ya? Enggak sih. Enggak. Soalnya kalau Jadi aku pendekin. oh iya deh. Soalnya kalau terlalu ke bawah itu muka lu ketutup sama komen. Mungkin emang gak usah dilihat aja sekali. Ya jangan dong. Teman-teman, nih hari ini tamu kita malam hari ini Dini Suprapto. Namanya teman-teman udah follow dia belum? Coba kalau follow dulu itu keren banget loh. Jadi beliau ini adalah apa sih, seniman art brut. Apa itu art brut? Coba dijelasin dulu. Yang pas apa ya? Jadi art brut atau outsider art itu sebuah katakanlah genre karya seni yang banyak dilakukan atau dibuat oleh teman-teman penyintas difabilitas. Gitu. Tapi itu dia jenisnya tuh beda banget gitu ya. Maksudnya alirannya tuh gue baru tahu tuh, terus wah ini kok keren banget gitu. Keren apa mantul aneh? Suaranya aneh? Enggak, keren banget. Gue sih suka ya karena warnanya tuh cerah gitu. Katanya suaranya mantul. Suara siapa? Suara gue apa suaranya Dini yang mantul? Soalnya gue nggak. Suaraku kali ya? Enggak, suara lu bagus-bagus aja di tempat gue. Iya sih sama. Iya kan? Tapi pada bilang suaranya mantul. Masa sih? Jadi kita lanjut dulu deh, ntar kalau ini paling baru pada ngabarin lagi. Ntar dikomenin lagi. Kok tiba-tiba udah ngomongin art brut aja ya? Ya teman-teman, pokoknya kalau pengen tahu soal art brutnya, art brut itu seperti apa, nah itu bisa follow di akunnya Mbak Dini. Ini Dini Suprapto yang lagi live sama kita. Itu juga bagian dari terapi ya, art terapi ya. Betul. Kalau ngomongin art terapi atau art brut sebenarnya aku juga masih nggak terlalu bukan yang ahli untuk menjelaskan terkait itu sih. Lebih ke aku melakukan saja, jadi aku pelakunya atau pegiatnya. Suara lu yang katanya mantul, Din. Coba kalau headset. Iya, coba. Masih mantul. Nah, nanti biar teman-teman ngabarin lagi kalau masih mantul. Oke. Nah, kita sebelum ngomongin ke soal terapi itu, perkenalkan diri dulu dong. Kok kita langsung ngomongin terapi aja sih? Ya, kalau tak kenal maka Yes. Oke. Halo teman-teman semuanya. Saya Dini. Saya tinggal di Jakarta. Din, makin mantul. Mendingan dipakai headsetnya deh. Oke. Malah makin mantul. Soalnya kalau nggak bisa, sama aja. Kadang cek sound di jam yang beda tuh juga sama. Gini deh kalau Instagram live, nggak apa-apa, santai aja. Iyalah. Masih nggak nih? Gua tuh nggak, kalau lu pakai headset nggak mantul. Tadi malah waktu lu nggak pakai headset, gua bahkan denger suara lu mantul. Tapi kalau teman-teman nggak ngerti deh. Udah nggak apa-apa, enakan kayak gini. Ya udah, oke. Lanjut nih ya. Ih, sampai mana tadi deh? Ya. Nama
Oke, nama saya Dini, saya tinggal di Jakarta. Aktivitas berkesenian saya geluti sekitar mungkin 7 sampai 10 tahun terakhir, tapi itu lebih sebagai tempat berteduh atau hobi gitu ya bahasanya sebutannya. Jadi kalau untuk bertahan hidup sehari-hari nih, saya menjalani profesi lain sebagai research strategist atau semacam penulis kreatif gitulah. Yang melatar belakangi kamu apa tuh? Oh belum, oke, lanjut. Aku juga ini sih cuma mau share aja. Aku juga bergabung di Yayasan Bipolar Care Indonesia dan ya aku juga seorang penyintas gangguan mental seperti yang ada di poster, yaitu skizoafektif. Gitu. Apa sih sebenarnya skizoafektif itu? Yang kamu alami apa? Jadi kalau yang aku pahami ya, aku juga kan bukan profesional terkait ini. Jadi skizoafektif itu seseorang yang mengalami gangguan mood atau gangguan mood perubahan mood secara ekstrim pada kutub atau kutub mania dengan kutub depresi. Dan dia disertai dengan gejala skizofrenia berupa halusinasi atau delusi. Kalau yang aku alami, gangguan mood yang aku alami itu adalah bipolar. Orang mungkin lebih familiar dengan sebutan bipolar dan disertai dengan halusinasi baik visual maupun auditori. Karena kan kalau hanya bipolar kan dia tidak ada gejala halusinasi ya. Iya, betul. Nah itu teman-teman, saya aja yang dokter umum itu nggak familiar dengan istilah yang kayak gitu, dan istilahnya tambahan satu gejala aja sudah memunculkan satu diagnosa yang baru gitu. Jadi pesan buat teman-teman, harus datang ke ahlinya supaya kalian benar-benar bisa menegakkan diagnosa. Jangan berusaha untuk mendiagnosa diri sendiri. Aware bagus gitu ya, merasa bahwa kalian punya permasalahan mental, tetapi selanjutnya kalian harus pergi ke yang ahlinya. Nah, ahlinya itu antara psikolog atau psikiater. Bahkan saya yang dokter umum aja nggak terlalu ngerti gitu teman-teman, karena itu urutannya, prosedurnya untuk diagnosa itu panjang dan terapinya tuh juga beda gitu. Tadi seperti udah diceritain sama Mbak Dini. Nah, waktu itu gimana tuh ceritanya, Din, sampai istilahnya kamu mulai mencari bantuan ke psikiater? Itu yang kamu rasakan itu apa? Terus dari keluarga gimana gitu? Sampai kamu memutuskan, wah ini udah nggak bisa nih, gue harus butuh bantuan ahli gitu. Oke, kalau boleh flashback jadi itu ke 2015, aku mengalami pada saat bangun tidur nih dan mengalami satu titik emosi yang kayak aku nggak tahu itu marah banget atau tantrum atau apa atau irritable atau apa, kurang bisa mendefinisikan ya. Yang pasti aku terlintas untuk melakukan satu tindakan agresif yang kalau sampai terjadi itu ranahnya lebih ke kriminal sih. Gitu. Dan singkat cerita tindakan itu akhirnya bisa diidentifikasi dan cegah tidak terjadi. Aku nggak bisa cerita detailnya karena itu agak trigger warning sih buat bagian orang kan, dan menyangkut orang-orang tertentu, jadi agak sensitif. Jadi kayak gitu. Nah, setelah mengalami periode emosi itu, aku tiba-tiba dan mulai flashback sedikit demi sedikit gejolak terkait dengan dinamika emosiku yang sebelum-sebelumnya. Kok ada yang sesuatu yang nggak pas gitu loh. Kayak
sesuatu yang nggak pas itu. Terus pada saat itu aku punya teman dekat dan dia sebenarnya dari beberapa pekan sebelum puncak emosiku di pagi hari itu pada 2015 itu dia udah warning untuk ngajak aku ke profesional, dalam hal ini entah psikolog atau psikiater gitu. Cuman aku belum mau karena saat itu biasa masih stigma. Emang gue gila gitu. Dan aku masih belum tahu deh tuh tentang kesu atau kesehatan jiwa dan sebagainya. Sampai satu titik emosi itulah di pagi hari 2015 itu aku baru menyadari kayaknya ada yang pas, ada yang nggak beres, dan dari titik itu baru aku mau aku mau ketemu profesional atau orang yang ngerti di bidang itu gitu. Yaitu aku ketemu dengan psikiater. Pertama kali itu psikiater di RSCM, dan diagnosa setelah assessment atau pemeriksaan dan beberapa berkas yang harus terisi gitu. Diagnosa pertama itu bipolar tipe 2. Intinya bipolar lah gitu ya. Nggak usah terlalu dinotis bipolar. Ya sudah. Terus aku melanjutkan penanganan di medis itu ke rumah sakit di Tangerang, karena aku dulu tinggal di Tangerang. Ya sudah, dari sejak itu, dari 2015 itu sampai sekarang aku menjalani farmakoterapi dan beberapa terapi lain. Itu berawal dari tahun 2015 ya? Iya, 2015. Iya, kalau ngomongin gejala atau simptom atau titik-titik letupan kecilnya sih udah dari lama banget gitu. Dari kecil bahkan. Gitu. Oh oke. Tapi terus yang kamu mulai notice dan sudah mulai mengarah ke gejala yang berbahaya itu tadi ya, yang kamu ada satu dorongan untuk berbuat suatu agresi yang itu sudah kalau kamu lakukan itu adalah tindakan kriminal gitu ya. Itu di tahun 2015 ya. 2015. Jadi sekarang kamu sudah mengkonsumsi obat selama berapa lama ini? Bisa kita itu masih dari 2015 sampai sekarang. Jadi kenapa yang bikin jadi gini, ada satu momen selama 1 tahun. Enggak ada satu momen aku rehab di salah satu praktisi psikologi sekitar 1 bulan lamanya. Kemudian selepas dari sana aku malah lepas obat gitu. Setelah lepas obat. Kenapa itu tuh? berlangsung selama aku kurang bisa jelasin sih, itu kayak akunya aja kali ya nakal, dan aku stigma gitu sih sama diriku sendiri. Masih belum komprehensif tuh pemahamannya tentang pengobatan medis dan sebagainya gitu, tentang obat dan sebagainya, tentang mental health itu sendiri. Aku berhenti minum obat selama setahun, itu malah makin kayak kacau gitu. Makin korslet. Akhirnya ya udah terapinya dilakukan lagi tapi diulang gitu. Itu kan pertama kali kamu didiagnosa itu bipolar dulu ya, belum Betul. yang gangguan psikoafektif itu kan. Tapi waktu itu pengobatanmu udah kamu rasa nyaman apa belum? Atau waktu yang setelah didiagnosa skizoafektif ini ada tambahan obat lagi? Jadi perjalanan terkait dengan obat itu lucunya karena nggak langsung dapat yang tepat, yang pas dengan kondisi fisiologi kita gitu kan. Nah, banyak orang kalau di aku, alhamdulillahnya sejak awal aku berobat, aku ketemu dengan praktisi atau profesional atau psikiater dalam hal ini yang asik banget gitu orangnya. Dan kalau obatnya memang nggak langsung cocok, aku gonta-ganti sekian kali sampai akhirnya sekarang udah tinggal satu jenis aja, dan itu dosisnya juga mulai udah sempat diturunin sih dari dulu dibandingkan dulu gitu. Oh, oke. Nah, waktu itu dari keluarga gimana responnya waktu kamu berangkat ke psikiater, terus kamu mulai pulang dari psikiater bawa obat macam-macam gitu. Dari keluarga gimana? Sempat disuruh ruqyah nggak? Alhamdulillah nggak ada yang nyuruh ruqyah, tapi ya mereka
bisa dibilang nggak terlalu paham juga sih apa yang aku alami sampai detik ini. Jadi ya kaget, kalau keluarga aku lebih kaget, bingung, nggak ngerti Dini itu kenapa, atau lebih tepatnya mereka harus bagaimana ke Dini gitu. Gitu sih Kak. Jadi waktu kamu pergi ke psikiater ya mereka ya udah monggo aja gitu ya. Aku ke psikiater waktu itu nggak bilang. Aku bilang ke mama waktu itu baru setelah dapat diagnosa di Tangerang. Terus penerimaan mama waktu itu gimana? Langsung anak gue gila apa gimana gitu? Kan langsung biasa kan orang tua kan? Untungnya ibuku sih nggak terasosiasi dengan stigma gila ya. Dia nggak ngeh juga bahwa gangguan mental itu maksudnya gila. Ini kan gitu ya, stereotipnya tuh gila atau apa gitu. Cuman ya itu ya kaget, nangis, bertanya-tanya gini kenapa. Sampai detik ini pun aku nggak pernah menjelaskan secara rinci trigger apa sih yang secara akumulatif memicu aku mengalami ke korslet gitu saat itu. Sekarang tinggal masih berdekatan dengan orang tua atau gimana? Waktu itu kan tinggal sama orang tua ya? Iya, aku semenjak menikah di tahun lalu aku tinggal di Jakarta tentunya bareng sama suamiku lah. Iya, tapi masih berdekatan nggak sama orang tua gitu? Enggak, atau udah berbeda kota? Paling orang tua di Tangerang, aku di Jakarta. Oh, oke. Itu kamu merasa itu membantu nggak dengan orang tua yang istilahnya nggak terlalu tahu, jadi mereka ya agak-agak cuek gitu, ketimbang kalau seandainya, kan banyak teman-teman yang lain itu ketika orang tuanya tahu bahwa anaknya ini pergi ke psikiater dan mengkonsumsi obatan psikiatri itu tuh mereka langsung responnya tuh defensif gitu, malah bukan defensif lagi, udah menyerang gitu loh. Jadi agresif. Jadi ada yang anaknya langsung dimarah-marahin, nggak boleh keluar rumah, terus obat-obatannya dibuang gitu. Menurut kamu respon keluargamu itu cukup membantu nggak? Aku gini sih, aku dibesarkan dalam keluarga yang kamu mendapat nilai rapot buruk, kamu tidak dihujat, kamu dapat prestasi tinggi langit pun kamu nggak diapresiasi yang gimana-gimana. Jadi sedang-sedang aja, di tengah-tengah aja. Itu salah satu juga yang aku syukuri, meskipun nggak ada support yang secara khusus, tapi juga tidak ada penghakiman yang gimana gitu di hati gitu. Untungnya sih kayak gitu. Itu cuman termasuk lumayan lah ya. Iya, lumayan. Masalahnya cuman yang tidak menjadi lumayannya adalah karena triggerku sendiri memang berasal dari internal. Gitu. Internal keluarga. Nah, itu sering banget itu justru yang trigger itu justru dari orang-orang terdekat ya. Itu sering banget sih kalau aku temuin sih. Nah, sekarang kita mulai masuk ke topik bahasan kita malam hari ini nih, tentang relationship dengan sesama penyintas gangguan mental. Coba diceritain dulu kisah asmaranya, Jen. Oke, Jen. Ini gini, aku mungkin ingin mendefinisikan dulu relasi yang dimaksud ya. Kalau dalam konteks yang bisa aku share atau pengalaman itu pernikahan, pacaran maupun pernikahan dengan sesama penyintas gangguan mental, katakanlah gitu. Dan mungkin di luar sana orang ada yang mengalami relasi yang berbeda dengan aku, mungkin itu sahabatnya, mungkin itu keluarganya, atau siapa gitu. Intinya bukan seperti relasi yang aku alami. Tapi yang kalau boleh share, jadi aku mulai dulu dari pertama aku kenal dengan suamiku ini. Kami kenalnya sih melalui teknologi, jejaring teknologi gitu. Semacam community yang mempertemukan hobinya. Hobi kami berdua yaitu suka coret gitu. Terus terjalinlah komunikasi dan berjalanlah hubungan itu.
tadinya nggak ada ekspektasi akan serius seperti sekarang gitu ya, ngalir aja gitu sih. Itu berlangsung 2018 kalau apa 2017 akhir deh gitu. Nah, dari awal eh, suamiku ini memang sudah not bahwa aku beraktivitas di ranah kesehatan mental, yaitu di komunitas Bipolar Care Indonesia itu. Dan aku juga sejak awal notice bahwa sosok ini memiliki pengalaman yang sama dengan aku gitu. Dan karena apa ya? Jadi peran Bipolar Care Indonesia itu pada saat itu sangat mengedukasi aku sih terkait dengan pemahaman soal kesehatan mental. Jadi ketika berinteraksi dengan mantan pacarku yang sekarang jadi suamiku ini, aku nggak ada stigma atau apa, justru ya welcome aja. Toh anaknya kayak asik-asik aja gitu. Waktu itu sempat pacaran berapa lama ya? LDRan itu 1,5 tahun lah. Terus habis itu baru menikah ya? Tahun. Iya, habis itu baru nikah. Sempat ya konflik-konflik ada sih tentunya. Karena ternyata semakin kesini aku notice tentang diriku, aku nggak tipikal orang yang api dalam menjalin komunikasi jarak jauh. Gitu kan orang tipikalnya beda-beda tuh ya, ada yang kayaknya itu lebih nyamannya kalau LDRan, ada yang aku nggak tipikal LDRan sebenarnya, jadi waktu itu sempat konflik, sempat apa gitu, tapi yang aku tanamkan ke diriku karena aku mau karena aku ngerasa aku sudah lelah berjalan-jalan jadi kayak pengen serius aja gitu. Dan aku pokoknya satu yang aku perjuangkan dalam hubungan kami itu adalah belajar berkomunikasi dengan baik. Gitu. Nah, ini kan jadi ada beberapa kondisi-kondisi yang agak rumit nih untuk orang yang tanpa gangguan mental aja bisa jadi bikin ribut ya kan, status LDRan ini gitu loh. Nah, untuk Dini sama pasangan waktu itu selama menjalani LDR atau ya hubungan pacarannya lah dan sampai sekarang sesudah menikah, ada nggak, apakah LDR itu men-trigger sesuatu atau ada gimana benturan-benturan dengan pasangan itu yang men-trigger dan apa ya mungkin memperparah kondisi gangguan mentalnya, ada nggak seperti itu? Ada. Sebenarnya aku nggak bisa ingat contoh-contoh detailnya, tapi yang salah satu yang aku ingat misalnya gini, prinsipku aku berpandangan bahwa ketika ada orang lain salah memahami kita atau tidak mampu memahami keinginan kita, jangan pernah langsung apa ya menyalahkan orang itu. Take the responsibility. Jadi itu adalah tanggung jawab kita. Berarti kita yang nggak mampu mengkomunikasikan tentang diri kita secara baik. Pola pikir itu yang membuat aku bertahan pada saat itu, apa ya, ketika ada konflik, ketika ada hal yang nggak nyaman, ya berusaha untuk memperbaiki melalui komunikasi yang efektif gitu. Jadi misalnya gini, dulu itu aku seneng perempuan kan senengnya kode bagi sebagian orang nggak ngejudge sih. Senengnya kode, misalnya gini, aku kangen banget, tapi yang ku komunikasikan bukan hai aku kangen kamu, tapi aku yang kulakukan adalah aku marah-marah. Hal kecil bisa jadi konflik gitu. Kayak gitu sih contohnya. Nah, suaranya gema ya. Iya, tapi gimana ya? Gak bisa kalau dilepas lebih parah. Gitu. Gak tahu nih makanya, soalnya kalau coba aku cek. Coba kalau kita dua-dua lepas. Oke. Kalau misalkan kita berdua melepas headset, gimana ya? Gimana sih, gengs? Ini kalau suaranya, kalau udah lepas headset nih. Kamu dengar nggak suara aku? Aku dengar kok. Oke, teman-teman begini lebih baik kali. Gak tahu nanti teman-teman ngabarin. Oke. Nah, ini dia teman-teman. Jadi sebenarnya sama aja ya.
kuncinya adalah komunikasi bagaimanapun banget. dalam hubungan apapun itu kuncinya adalah komunikasi, bagaimana kita bisa mengkomunikasikan apa yang kita inginkan dan menangkap apa yang disampaikan oleh ya lawan kita gitu kan. Nah, Betul. waktu itu aku tanya dulu ya, waktu itu kondisi pasanganmu, kondisi mental state-nya gimana? Waktu mulai pacaran dengan itu, apakah obatnya sudah stabil atau gimana? Kami masih dalam sama-sama dalam perjalanan terapi sih. Jadi ya aku masih fluktuatif di momen-momen tertentu, beliau juga masih fluktuatif di momen-momen tertentu. Nah, waktu itu kalian gimana akhirnya yakin oke, kita jalin pacaran gitu. Ada kekhawatiran apa enggak sih? Nah ini sebenarnya yang pengen aku share banget soal aspek itu. Khawatir, jadi kayak stigma itu kan gimana ya? Pasti ada manusiawi banget kekhawatiran terkait dengan pernikahan. Tapi bukan cuma soal kami sebagai penyintas gangguan mental yang punya kekhawatiran. Orang yang tanda kutip dibilang normal pun pasti punya kekhawatiran. Karena ya namanya ya ini mau nikah gitu kan, itu kan ya ibaratnya there's no way back, nggak ada jalan balik kalau udah menempuh, ya semoga nggak ada jalan balik kalau udah menempuh jalan itu gitu kan, bahasa apa istilahnya gitu. Kemudian kami berusaha merasionalkan dan apa ya membuka ruang komunikasi seluas-luasnya bareng-bareng gitu sih berdua. Pada akhirnya berpikirnya gini, kalau nggak ada jaminan bahwa menikah dengan sesama penyintas gangguan mental itu akan berefek apa ya, endingnya itu akan tidak baik. Begitupun bagi mereka yang tanda kutip normal, tidak ada jaminan bagi yang menjalani hubungan pernikahan tanpa ada embel-embel gangguan mental itu akan berakhir dengan indah juga. Jadi pada akhirnya nggak ada ketiadaan jaminan itu membuat kami berpikir lebih logis bahwa ya semua itu balik lagi kepada komitmen masing-masing, kemauan untuk belajar yang enggak, kemauan untuk selalu belajar yang nggak berhenti sampai entah sampai kapan, karena yang namanya manusia itu kayak segitu kompleksnya. Ngadepin diri sendiri aja belum tentu belum belajar tentang diri sendiri aja belum tentu kita bisa selesai dalam satu periode kehidupan, apalagi kita juga harus mempelajari sosok manusia lain gitu kan ya, kayak gitu. Terus yang paling sering menjadi stigma adalah tentang keturunan, bipolar sama bipolar nanti anaknya jadinya bipolar juga. Terus kemudian aku kami diskusinya gini, ternyata gini, setelah aku baca sana sini, ngobrol sana sini, yang diturunkan secara genetis itu adalah kerentanan. Dan oke, katakanlah satu pasangan yang sama-sama memiliki gangguan mental akan menurunkan genetik rentanan terhadap stres misalnya yang lebih berisiko dibandingkan orang yang tidak punya gangguan mental tersebut gitu. Cuman kita logika aja, apakah ada satu gen dari pria dan wanita yang segitu sempurnanya, yang nggak ada ya, semua orang pasti punya kebiasaan buruk pasti punya habit yang positif maupun yang mungkin nggak terlalu positif kayak gitu. Jadi ya sudah, pada akhirnya aku melihatnya dengan ini tuh kayak ya seiring perjalanan waktu aku bisa mencerna sebagai pembelajaran sih. Dengan aku diberikan skizoafektif atau bipolar ini, aku belajar untuk bisa menjadi orang yang lebih berpikiran tertutup. Berpikiran tertutup maksudnya nggak gampang ngejudge tentang apapun. Aku menutup pikiranku dan aku berusaha melihat dari sudut pandang si orang lain gitu dalam banyak hal. Nah, kemudian juga yang terasah juga, aku merasa lebih terasah dari segi empati. Aku merasa terasah dari segi kemauan untuk belajar dalam banyak hal.
tentang kehidupan, tentang apapun yang tersaji dalam hidup kita sehari-hari, detik demi detik, jam demi jam kayak gitu. Dan aku merasa mungkin ini ya ini yang jalan penguatan yang diberikan semesta atau yang maha kuasa kepada kami untuk bisa apa ya untuk bisa menghadirkan kasih atau cinta kasih yang hangat manakala nanti Tuhan menitipkan keturunan kepada kami. Kayak gitu sih. Jadi dan yang aku suka juga dari psikiaterku, aku diskusi juga tentang hal ini. Ya udah sih, dia cuma jawabnya simple. Ya udah sih, diimani saja anak kalian dan hidup kalian akan berjalan baik. Jadi kayak apa ya? Itu kalimat itu mungkin bagi sebagian orang nggak nyaman dengarnya, atau apaan sih diimani saja gitu. Cuman bagi buat aku itu membawaku ke apa yang menyelami kalimat itu dengan lebih mendalam, bahwa tentang satu hal yang namanya kepasrahan. Kalau kita ngomongin misalnya stigma tentang gangguan mental menikah dengan nanti anaknya akan mengalami gangguan mental juga atau mengalami gangguan yang lain, ya buktinya ayah ibuku menikah tidak dengan embel-embel gangguan mental misalnya, tapi aku mengalami diagnosa ini gitu. Jadi kan apa sih, jelimet gitu kalau dipusinginnya di area itu terus gitu. Dan aku merasa jalan pernikahan ini juga kayak, tapi gini sih, aku nggak pernah menyarankan agar orang di luar sana yang mungkin mengalami perjalanan serupa dengan aku dan suamiku untuk menempuh keputusan seperti yang kami ambil, karena masing-masing orang ya perlu berdaulat dengan dirinya sendiri. Kalau kamu siap, semua ada resikonya. Kalau kamu membayangkan dengan resiko yang mungkin terjadi dan kamu rasa dirimu mau menjalani itu dan siap dengan konsekuensi, ya sudah, dijalani, tidak apa-apa. Toh nanti aku selalu percaya akan datang bala bantuan dari sumber-sumber yang sering nggak keduga gitu loh. Gitu sih. Nah, tapi kalau menurutmu resiko yang mungkin terjadi itu terlalu nggak masuk akal, ya sudah, ya udah, tempuhlah jalan yang menurutmu lebih nyaman untuk nuranimu, gitu aja. Gengs, gue dari tadi udah ngangguk-ngangguk doang, udah kayak boneka di dashboard mobil gue. Goyang-goyang kepalanya. tapi soalnya tuh udah bener banget semuanya yang kamu ngomongin itu, Din. Karena kan gini, sebenarnya betul tadi yang lo bilang itu, bahwa yang diturunkan itu adalah kecenderungannya. Tapi kan belum tentu, belum pasti. Bukan berarti kalau bapaknya bipolar, ibunya bipolar, terus anaknya pasti 100% bipolar, kan enggak juga. Karena seperti tadi udah juga kan, bapak ibumu normal. Tapi ternyata kamu menderita bipolar gitu. Saudara-saudaramu nggak tahu lagi, ya kan? Karena kan kehidupan kita manusia ini kan nggak cuma ditentukan dari genetik doang kan, ada yang dipengaruhi sama dari pola didikan orang tua, ya kan, dipengaruhi sama lingkungan tempat kalian bergaul itu gimana, dipengaruhi oleh pengalaman-pengalaman hidup kalian dari kecil, remaja, dewasa. Jadi itu kan sama-sama saling mempengaruhi gitu kan semuanya. Jadi jangan lagi memberi stigma bahwa jangan menjalin relasi, jangan berteman, jangan pacaran, apalagi jangan menikah sama orang yang punya gangguan mental karena nanti anaknya bakal bermasalah juga. Ya enggak, kalau misalkan kalian itu bagus banget tadi yang Dini bilang, ngambil kendali, memegang kendali, bertanggung jawab sama kehidupan kalian sendiri. Seperti Dini misalkan bertanggung jawab, caranya dengan berobat, disiplin, minum obat kalian sampai kalian itu bisa merasa nyaman gitu. Enggak kemana, itu kan bagian dari memegang kendali itu ya, bertanggung jawab terhadap kehidupan sendiri. Terus ya selanjutnya tentukan pilihan-pilihan ya layaknya sewajarnya orang dewasa ya. Orang dewasa kan seharusnya memang berpikiran seperti itulah. Kalau dalam kalian menentukan pilihan itu apapun ya dipertimbangkan dulu mana yang kalian bisa jalanin konsekuensinya, mana yang kira-kira kalian nggak sanggup.
Jangan cuma berdasarkan omongan-omongan orang doang gitu. Yeay, udah keren banget tadi yang Dini omongin itu, gengs. Yeay. Ya, Banyak tapi banget aku mau of the cerita Kak day-nya. sesuatu terkait dengan terapi yang dijalani ya, yang kami jalani. Hmm. Di luar sana tuh masih banyak banget ya balik lagi istilahku ya, stigma atau stereotip itu tentang pengobatan medis bagi para orang yang penyintas gangguan mental. Banyak yang bilang bersyukur aja, nanti juga lo sembuh. Ya, kalau kamu bersyukur, kalau kamu merasa dirimu depresi, ini aku ngutip omongan orang lain, lupa siapa. Kalau kamu merasa dirimu depresi, lalu kamu bersyukur dan semuanya baik-baik lagi, berarti kamu nggak benar-benar mengalami sesuatu yang dinamakan depresi itu. Kalau kamu ya jadi kayak omongan-omongan seperti itu malah aku setuju dengan orang ini ya, yang aku kutip ini, itu menyakiti kami yang tanda kutip menyakiti kami yang benar-benar mengalami periode itu, karena itu benar-benar painful gitu loh. Eh, jadi jangan dianggap depresi itu, misalnya nih, aku kan mengalami periode bawah ya, atau periode depresi itu. Jangan dianggap hanya nangis dan sedih yang berlebihan. Enggak, ya ampun, jangankan boro-boro buat nangis ya. Bangun mandi atau ya bangun dari kasur itu nggak bisa gitu. Perjuangan banget gitu. Untuk hal yang sangat-sangat sepele, daily, rutin itu ya nggak kepegang gitu. Nggak kepegang. Terus yang aku pengen share juga tentang obat. Jadi gini, ini mungkin nggak tepat ya, mungkin aku bukan ahli di bidang kesehatan jiwa, tapi yang aku cerna adalah, bisa kok gue tanpa obat, atau bisa kok seorang itu tanpa obat. Oke, mungkin bisa, katakanlah seperti itu, tapi orang itu harus perlu mendapatkan sebuah lingkungan yang kondusif, yang tidak ada stresor sama sekali, tidak ada trigger sama sekali, yang dimana dia bisa melakukan hal-hal yang paling nyaman buat dia saja, yang paling mendukung untuk pemulihan dirinya mungkin. Tapi bagi banyak orang, ya lebih banyak orang, apakah mungkin menghadirkan kondisi sekondusif dan seideal itu sehari-hari, setiap hari seumur hidup? Kan enggak. Terus yang jadi dilematis lagi, ya sudah, tapi gue nggak mau minum obat, nanti gue ketergantungan, nanti ginjal gue rusak. Itu lucu. Gini, lucunya adalah, ya mungkin bagi orang yang memiliki kecenderungan adiktif atau adiksi terhadap sesuatu, itu perlu diawasi dengan lebih seksama ya oleh profesional gitu, oleh psikiater. Tapi aku berbicara dalam konteks luas aja atau general. Misalnya gini, minum obat nanti ngerusak ginjal. Beberapa waktu yang lalu aku mendengar cerita seorang psikiater. Dia menjadi psikiater karena dirinya sendiri pernah mengalami gangguan mental itu, dan dia bilang, ayolah berpikir logika aja, kami selama belasan tahun belajar bukan disuruh untuk membuat orang ketergantungan kepada obat, dan kami selama belasan tahun belajar bukan untuk membuat ginjal orang itu rusak. Ya, sekarang misalnya aku minum antidepresan atau aku minum mood stabilizer, dosisnya itu kan dosis yang di bawah pengawasan orang yang ngerti gitu kan, bukan disuruh minum sekilo setiap hari gitu. Gitu, itu stigma yang ya gitu sih, lucu karena lucunya bagi aku, karena ya aku udah bisa melewati proses itu gitu, mencerna informasi-informasi itu gitu. Cuman aku yang meluruskan itu sih kepada orang-orang di luar sana. Enggak, itu bukan lucu buat lu doang, buat gue juga lucu. Dan itu sebenarnya lucu lagi ya, itu menjengkelkan. Karena ini bener aneh gitu, kalau tiap kali gue ditanya, dok obatnya aman apa enggak? Itu tuh buat gue tuh pertanyaannya super absurd, like, lu gimana sih? Menurut lu gue tolong apa gimana? Obat ke orang yang bakal berbahaya buat orang itu. Lu nggak pikir kalau ini karir gue yang jadi taruhannya gitu loh. Gue sedih banget ya. Terima kasih ya sudah membantu aku menjelaskan kepada orang. Sama-sama. Nah itu, nah ini sama Tria juga nih, gimana ya buat
bisa disampaikan ke orang tua kita bahwa kita punya gangguan mental. Udah berapa kali disampaikan tapi orang tua tetap gak mau denger. Nah ini juga nyambung sama pertanyaan gue nih, Din. Waktu kalian memutus untuk memberitahukan ke orang tua kalian bahwa kalian berpacaran dan akan menikah gitu misalkan, kalau pernikahan di Indonesia itu kan bukan cuma pernikahan 2 orang ya, tapi 2 keluarga kan. Nah, waktu itu tuh dari keluarga, kalau keluargamu kayaknya anteng-anteng aja kali, tapi kalau dari keluarga suami gimana? Jeng jeng. Jadi ini suamiku lagi nguping dia. Jadi kalau boleh jujur, ini intinya yang aku mau ceritain sekilas doang sih. Aku menilai reaksi pertama yang dirasakan orang tua suamiku ketika itu masih calon suamiku ketika itu, orang tuanya ya sangat wajar khawatir tentang anaknya, khawatir tentang kesejahteraan, kenyamanan hidup anaknya, itu wajar banget. Jadi awal-awal itu aku sempat mengalami kayak nggak dibilang penolakan juga, cuman ya wanti-wanti yang lumayan tegas aja gitu. Apa ya bahasa wanti-wanti, lampu merah kalau kata dia, lampu merah yang lumayan tegas dari ibunya. Nanti gimana kalau kamu nikah dengan sama bipolar kayak gitu misalnya. Cuman entah gimana ceritanya nggak kelar kalau kita ceritain di sini ya. Cuman intinya adalah pada akhirnya ya sudah bisa dikomunikasikan, itu bisa dijelaskan, bisa dibicarakan, didiskusiin oleh suamiku dengan keluarganya, dan itu bisa diterima. Dan kalau aku gini, aku berprinsip pada saat masih belum menikah itu, proses mau menikah tentu kayak beratnya adalah selain mikirin acara pernikahannya, juga mikirin ya adalah dinamika yang seru-seru, lutupan lucu-lucu gitu kan ya menjelang pernikahan gitu. Ya itu aku dari awal aku berpikir gini, penolakan orang atau reaksi orang itu sangat wajar adanya. Mereka bereaksi apapun. Kalau kamu merasa tidak seperti yang mereka duga, tidak seperti yang mereka prasangkakan, ya sudah, seiring waktu buktikan bahwa kami bisa, buktikan bahwa kami bisa bekerja sama, kami bisa menjadi tim yang insya Allah solid, kami bisa saling membantu, menopang, memahami, saling berantem mungkin sesekali, tapi abis itu juga saling mencari solusi, seperti itu sih. Pada akhirnya orang akan terbuka matanya pada saat melihat apa yang kita output dari dapur kita gitu loh. Kami membahasakannya kayak gitu. Dapur tuh nggak perlu utak-atik, nggak perlu ditampilkan ke depan. Yang ditampilkan ke depan itu adalah suguhan-suguhan yang menyenangkan tamu, yang menenangkan tamu, yang membuat tamu betah berlama-lama di rumah kita. Begitu sih. Saya lah ngomong apa sih gue? Iya. Ini berarti menjawab pertanyaannya Ayunda RSS itu butuh satu Instagram live khusus lagi kali ya. Gimana membujuk orang tua atau minimal ngasih tahu dulu ke orang tua itu bahwa kita nanti lagi. Nah ini juga mungkin gimana Kak? Kalau spesifik soal yang tadi orang tua, tapi konteksnya adalah gimana menjelaskan kepada orang tua kita gitu kan. Kalau di keluarga suamiku, alhamdulillah sejak awal dia mengalami gangguan itu, dia justru disupport. Kalau bisa dikatakan cukup disupport gitu. Kalau di keluargaku, karena awam banget gitu ya. Nah, yang bisa aku share adalah jangan terlalu sibuk menanti waktu kapan orang akan menerima atau memahami kita. Itu kayak nunggu yang ya entah datang entah enggak gitu. Jadi yang bisa kita fokusnya sama apa yang bisa kita lakukan aja. Kalau kamu sudah punya akses terhadap medication atau jalur pengobatan, ya sudah, fokus untuk menjalani itu. Nggak usah berharap nanti orang tua akan mengerti, siapa teman akan mengerti, siapapun orang di sekitar kita akan mengerti.
perjuangan itu memang berat, tapi apa ya, dengan satu titik kita udah bisa mendapatkan satu jalan untuk menuju layanan profesional gitu ya, atau psikiater atau rumah sakit atau psikolog, itu udah menjadi sumber bantuan yang harus kita hargai sekali gitu. Harus kita hargai sekali akses ke sana, karena ya udah, jadi fokus aja dengan pengobatan kita. Nanti pada saatnya seiring waktu, kalau kita pengobatan itu efektif dan membuat kita sudah menjadi lebih baik dari segi kestabilan emosi misalnya, orang akan notice. Aku kayak gitu sih, gue selalu berprinsipnya nggak usah terlalu banyak musingin orang lain, jalani, fokus sama dirimu, pulihkan dirimu, dan selebihnya itu nanti akan terjawab dan bisa dilihat sama orang seiring waktu gitu sih. Fokus pada diri, terus jangan nyerah ya teman-teman, sama buktikan gitu bahwa diagnosa itu tuh tidak melumpuhkan kalian. Aku tuh tadi mau ngingetin ke teman-teman bahwa teman-teman bisa melihat sendiri Dini sekarang sangat produktif, bisa bahkan jadi pengurus di satu komunitas penyintas gangguan mental gitu, termasuk suami juga. Jadi teman-teman harusnya bisa lihat, dan di Instagram Live Dokter Tanpa Stigma juga itu, bahkan aku pernah Instagram Live sama seorang dokter, tapi dia adalah penyintas bipolar gitu loh. Jadi itu bukti nyata teman-teman bahwa diagnosa gangguan mental itu jangan sampai membuat kalian itu tidak bisa berbuat apa-apa gitu. Ada solusinya, ada yang bisa kalian lakukan, dan kalian tuh tetap bisa produktif, dan itu tuh penting untuk membuktikan ke orang-orang yang selama ini nih berpikiran negatif tentang kalian gitu loh. Dan itu juga kan baik ya untuk healing diri sendiri kan, membuktikan ke diri sendiri bahwa kita tuh bisa gitu. Nanti lama-lama tuh kepercayaan diri akan meningkat juga gitu kan. Tapi Kak, terus aku apa? Aku sharing satu poin lagi sih, terkait dengan jadi aku dan suami itu masih terus menjalani pengobatan, terapi obat itu. Kalau aku itu kan panjang banget karena harus ngulang. Intinya kami kayak ya gitu, sering nakal bolong-bolong gitu minumnya, jadinya ya kalau aku ngulang lagi kayak gitu kan, ngulang lagi dari awal terapi. Nah, yang pengen aku share itu ini sih, pada akhirnya betul bahwa obat itu bukan satu-satunya tumpuan kayak gitu, tumpuan penyembuhan atau pemulihan. Betul, karena semuanya ya di dunia ini apa sih yang cuman bertumpu pada satu hal ya. Hidup itu kompleks banget kan, gitu, terkait banyak hal gitu. Ibaratnya obat itu yang membantu, nggak bisa kupungkiri itu sarana yang membantu untuk kita pemulihan kita. Kalau aku pribadi, aku juga menggabungkannya dengan beberapa terapi lain gitu sih. Seperti art terapi, itu salah satunya terapi seni itu. Sama ini juga ya, support dari komunitas ya. Iya, support system ya sebutannya, kayak gitulah. Itu penting banget sih. Nah, support system kalau dari kita nih, Dini kan udah milih juga kan support systemnya kan yang bipolar care itu. Kalau aku di perempuan berkisah, Dini juga di perempuan berkisah sih. Terus aku juga bangun satu gerakanku sendiri, tenaga medis gitu ya, misalkan di Dokter Tanpa Stigma gitu. Nah, ini juga salah satu yang penting teman-teman, selain teman-teman pergi ke ahli disiplin, minum obat, juga support system. Support system itu sebenarnya nggak harus dari komunitas juga kan ya. Salah satunya dari pasangan, sahabat itu juga bisa. Nah, yang di ini rasain gimana? Apakah dengan menikah dengan sesama penyintas gangguan mental itu jauh lebih membantu? Jadi kayaknya dia lebih memahami apa yang gue alamin gitu, gue juga memahami apa yang dia alamin gitu, ketimbang kalau misalkan pernah nggak sih pacaran sama yang nggak ada gangguan mental? Itu gimana, ada bedanya nggak? Adalah bedanya tentunya.
Kalau pertanyaannya dengan suami sekarang apakah lebih saling memahami, aku bisa jawab iya, hampir 100% banget iya. Jadi karena gini, contoh depresi lagi atau gini, di bipolar itu ada satu periode mania kan atau hipomania. Jadi kita tuh produktif banget, ide cemerlang, nggak butuh tidur ya, semacam semacam itu. Jadi euforia banget dah tuh ya. Bagi sebagian orang, ketika bagi orang yang ODB, orang dengan bipolar, itu pada saat periode hipomania mereka mungkin rentan mengalami impulsif. Jadi apa ya sebutannya, aku nggak tahu sih tepat atau enggak impulsif itu ya. Jadi kayak misalnya mereka bisa tiba-tiba tersentuh hatinya karena melihat misalnya ada shelter binatang terlantar yang sedang butuh donasi, kemudian dia jor-joran banget tuh ngasih donasi sampai tiba-tiba iya duit gue udah habis. Itu masih mending. Ada juga yang tiba-tiba belanja kartu kredit tiba-tiba membumbung tinggi gitu kan. Bagi orang yang awam, uh, orang yang ya orang awam pun, orang yang nggak ODB atau nggak mengalami gangguan mental pun mungkin bisa berempati, aku yakin. Tapi nggak semua orang gitu. Uh, karena kondisinya itu sulit sulit dirasakan gitu loh. Iya sih, maksudnya banyak orang yang pada akhirnya terbentur dengan gue capek nemenin dia, gue capek mengerti dia, kok harus gue melulu yang ngertiin dia nggak bisa ngertiin gue gitu. Yang perlu aku garis bawahi, aku bukan mau membahas soal mana yang lebih lelah dan mana yang lebih enak untuk dipahami atau memahami gitu ya. Tapi percayalah, yang kenapa disebut dengan gangguan mental ya karena kondisi orang yang dialami orang tersebut itu memang mengganggu. Makanya itu ada dibahas secara khusus, dipelajari oleh kedokteran secara khusus gitu loh, sampai karena itu memang mengganggu fungsi sosial orang, mengganggu fungsi dengan dirinya sendiri kayak gitu. Nah gitu. Jadi kalau itu bener sih, itu membantu saling memahami banget. Misalnya aku lagi tiba-tiba aku nangis-nangis atau apa ya, aku hal yang nggak jelas membuat aku kayak rasanya pengen marah yang tantrum gitu. Ya sekarang sih aku mulai udah jauh lebih bisa mengendalikan apa ya, mengkomunikasikan emosi ya. Kalau bagi yang masih struggling dengan mencerna, mengolah rasa di dalam dirinya, mungkin ketika dorongan untuk tantrum itu muncul, yang akan dilakukan bukan bilang aku marah, tapi udah langsung banting-banting barang aja. Nah, bagi orang pasangannya atau caregivernya atau orang di sekelilingnya yang menyaksikan sikap si orang dengan gangguan tersebut, mungkin akan mudah sekali menstigma, lu gila nih orang, kenapa sih marah-marah atau apa sih. Cuman kalau di kami berdua, justru itu bisa lebih, tunggu, tarik nafas, kamu kenapa, apa yang dirasa. Nah itu dia, kami berdua juga menerapkan untuk belajar selalu tentang mengurai emosi yang ada di dalam diri. Jadi kalaupun sulit untuk dijelaskan, bilang aja, misalnya cari aja salah satu padanan kata, aku marah, aku sedih, aku emosi, aku tantrum, aku apa, aku males misalnya gitu, kayak gitu, aku bad mood kayak gitu. Jadi kemudian dari situ aku atau suamiku itu bisa lebih mengelaborasi, oke, bad moodnya kenapa, apa yang dirasa sebenarnya, ada triggernya atau tidak, ini dari kapan, makin terasa berat intensitasnya atau bagaimana kayak gitu. Keren kan teman-teman pembelajaran dari Dini hari ini. Nah, tapi waktunya udah mau habis nih, Din, 5 menit lagi. Oh gitu. Tapi nanti kita bikin episode berikutnya gitu kali ya. Biar kayak sinetron di TV. Nah, 5 menit terakhir, kamu ini dong promosiin Bipolar Care. Kalau itu kegiatannya apa? Terus kalau teman-teman mau join gimana? Apakah hanya yang bipolar aja yang boleh gabung atau gimana? Ada di kota mana aja kayak gitu? Monggo. Jadi Bipolar Care Indonesia itu berawal dari komunitas Keswa, kesehatan jiwa, yang emang sih fokus sorotannya itu kami tentang gangguan bipolar. Karena pengurus-pengurusnya tim BCI ini juga memang ODB, orang dengan bipolar, tapi juga ada yang lain juga ada, misalnya mahasiswa, psikologi, psikiater, pembinanya ada profesional juga.
kami fokus untuk memfasilitasi ODB, orang dengan bipolar, caregiver-nya maupun sebenarnya siapapun sih yang punya intensi atau atensi terhadap kesehatan mental, khususnya gangguan bipolar. Kalau mau gabung, kegiatan-kegiatannya itu sebenarnya fokus di, ada banyak sih. Kami rutin menggelar psikoedukasi, terus juga ada art terapi bareng. Aku juga bikin sempat agak ini ya sempat terputus, tapi sempat bikin di BCI itu klub nulis kayak gitu, expressive journaling terapi kayak gitu-gitu. Dan BCI itu terbuka bagi siapa aja yang yaitu mau join. Kalau mau join bisa cek dulu aja di Instagramnya BCI bipolarcare.indonesia. Simpul BCI itu ada di beberapa kota. Yang aku ingat itu di Jogja ada, di Makassar ada, di Bandung ada, di Bogor ada, di Tangerang ada, dan ada beberapa juga di Solo juga kalau nggak salah ada. Itu sih, tapi fokus sentralnya di Jakarta. Kalau teman-teman tuh search di Instagram tuh bipolar care, itu tuh udah banyak banget tuh kota-kotanya. Yang utamanya tuh bipolarcare.indonesia. Nah, tapi dia tuh banyak banget. Jadi kota-kota kecilnya itu punya Instagramnya sendiri-sendiri. Mungkin buat pengumuman ya, kalau misalkan ada kegiatan gitu ya, ada teman-teman tinggal cari deh kota kalian itu ada nggak di Instagram bipolar care-nya itu ya. Din, terakhir kasih pesan-pesan buat teman-teman kita yang ya punya gangguan mental mungkin tapi masih ragu untuk pergi ke ahli, atau lagi males minum obatnya, atau nggak punya keberanian, nggak punya kepercayaan diri untuk menjalin hubungan baru lagi gitu. Kamu mau pesan-pesan apa? In general, secara umum aku cuma bisa bilang gini sih, jangan pernah kita tuh apa ya, mungkin lebih enak kalau kita memposisikan diri kita selalu sebagai pembelajar, meskipun nggak gampang, tapi ya kayak kalau nggak kayak gitu, dinamika sehari-hari yang kita hadapi, apalagi seperti aku yang mengalami tantangan sendiri terkait dengan mental health, itu ya akan mudah mematahkan asa, akan mudah mematahkan semangat gitu. Jadi jangan nggak usah terlalu, jangan berhenti untuk belajar, bahkan untuk belajar tentang diri kita, karena menurutku belajar tentang diri sendiri aja satu periode kehidupan itu belum tentu cukup gitu. Itu aja sih. Kalau minum obat dan lain-lain, aku rasa bisa dirasa-rasa dari tips barusan. Karena teman-teman minum obat atau tidak itu, aku nggak terbiasa untuk mengajak orang untuk ayo minum obat, ayo ke psikiater, meskipun aku tahu itu saran yang baik. Cuman pada akhirnya ya ayolah, kita harus bertanggung jawab dengan pilihan kita. Jadi kalau kamu nggak mau menjangkau layanan kesehatan yang profesional, ya nggak apa-apa, tapi kamu harus siap dengan resikonya. Gitu. Tuh dia teman-teman, quote-nya ya. Ini udah tinggal 2 menit lagi udah mati nih. Nanti kalau misalkan teman-teman masih ada pertanyaan, komen aja di GTV kita ya. Nanti gimana deh caranya kita jawab, atau nanti Mbak Dini nulis artikel apa gimana gitu masuk ke Perempuan Berkisah buat ngejawab pertanyaannya. Oke, Din, thank you banget sharingnya. Aku benar-benar terinspirasi banget dari pengalamanmu, dari perjalanan hidupmu. Menurutku kamu udah keren banget, dan aku doain semoga kamu sehat selalu, suamimu, keluargamu, semua keluarga kecilmu dilindungi. Ada rencana punya anak dalam waktu dekat? Ada, aku mau punya dede. Semoga lancar semuanya ya kan, sukses, mantap jiwa semua. Oke, Din, aku tutup. Iya, benar-benar. Nanti mudah-mudahan kalau misalkan udah selesai COVID ini, kita bisa meet up lagi ya. Boleh. Kumpul-kumpul lagi. Boleh banget. Oke deh, ini aku tutup ya Instagram Live malam hari ini. Nanti teman-teman bisa nonton lagi di GTV. Thank you semuanya. Makasih, Dini.